Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel yang layak mancing. Pada kesempatan pagi kali ini saya akan membagikan tutorial ya, cara membuat racikan ikan mas. Dan nanti kita bisa langsung tes di lokasi ya. Oke, seperti apa keseruannya dan apa saja bahan-bahannya. Bagi kalian tolong jangan di skip biar tidak ketinggalan satu persatu ya. Jadi biar kalian tuh paham cara-caranya. Oke, lanjut. Oke, jadi yang pertama-tama kita masukkan bun 2 bungkus ya, umpan jadi bun merek bun. Jadi kan boleh pakai merek Pak Ikin pun boleh, tapi ini saya pakai merek bun 2 biji. Kita masukkan semua ya, itu 2 bungkus, 2 biji atau 2 bungkus kita masukkan semua merek bun. Setelah itu kita aduk hingga halus, hingga rata. Kita aduk. Setelah itu kita masukkan keju ya. Keju di sini saya pakai setengah. Keju di sini saya pakai setengah. Berhubung ini nggak ada parutan, jadi saya langsung ulek saja ya. Atau mungkin yang ada parutan juga boleh, bisa diparut. Ya berhubung di sini saya nggak ada parutan, jadi saya langsung ulek saja, langsung campurkan saja di sini ya. Kita aduk-aduk lagi hingga merata biar tercampur menjadi satu. Setelah itu baru kita masukkan telur bebek. Telur bebeknya yang pertama kita ambil putih-putihnya saja, yang kuning-kuningnya kita sisihkan. Dan lalu telur bebek yang kedua kita masukkan sama kuning-kuningnya ya. Nah, di sini saya masukkan sama kuning-kuningnya. Begitu juga dengan yang ketiga, dan yang ketiga kita ambil putihnya saja. Jadi di sini kesimpulannya saya pakai 3 telur ya, 3 telur bebek, yang 1 sama kuningnya, yang 2 diambil putihnya saja. Setelah kita masukkan telur bebeknya, lalu kita aduk kembali hingga rata ya. Kita aduk hingga merata. Dan kalau sudah merata, kita campurkan denkau. Denkau di sini saya pakai setengah ya, pakai setengahnya itu, enggak semua ya. Lalu kita aduk-aduk kembali, hingga rata. Jadi untuk susu serbuknya boleh pakai apa saja, dan sini saya memakai susu serbuk merek Denkau yang saya pakai setengahnya saja. Dan setelah itu kita masukkan sunkara, santan ya. Santan kita pakai setengah di sini, pakai setengahnya saja ya. Dan santan ini boleh merek apa saja, bebas.
dan di sini saya pakai merek Sonkara ya. Dan kemudian kita aduk kembali, dan setelah merata kita kasih serbuk mede, serbuk mede ya. Itu saya pakai setengah bungkus serbuk medenya. Dan lalu kalau sudah tercampur semua, baru kita sisihkan dan kita siapkan mangkok satu lagi untuk menghaluskan dehonya. Untuk menghaluskan dehonya. Dehonya di sini boleh pakai setengah, boleh pakai 1 kaleng ya. Karena nanti kalau kita pakai setengah, yang setengahnya lagi kita pakai di akhir nanti, di akhir video. Setelah itu kita haluskan hingga halus ya. Dan kalau sudah halus, kita campurkan dengan adonan yang tadi. Nah, kita masukkan. Dan kemudian kita aduk kembali hingga tercampur. Kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur ya, deho sama bahan yang tadi itu. Dan kalau sudah tercampur, baru kita masukkan ke kantong plastik. Dan di sini untuk takarannya, dan ini jadi 3 plastik ya, takarannya menjadi 3 plastik karena kita nanti pakai 1 plastik saja ya. Yang 2 plastik kita boleh simpan di kulkas buat lain hari, buat stok. Biasanya saya masukkan ke dalam freezer ya, biar tidak mudah basi. Dalam freezer, jadi nanti kalau mau pakai kita kukus kembali sebentar, lalu kita campurkan dengan kroto. Nah, itu sudah bisa dipakai lagi ya. Dari 3 plastik. Dan di sini buat para sahabat mancing harus siapkan kroto ya. Beli 5.000 pun sudah dapat banyak. Nah, di sini tadi cuma 3 bungkus ya. Dan lalu tahap selanjutnya kita rebus ya. Nah, krotonya pun juga direbus biar tidak mudah basi. Telurnya itu saya ikutan rebus karena nanti bisa buat makan lainnya ya, bisa pakai itu. Dan di sini saya rebus semua sama telur, sama racikan, sama krotonya kurang lebih 15 menit. Apabila sudah setengahnya dari 15 menit, kita kasih balik ya. Nah, kita kasih balik biar matangnya itu merata. Nah, kalau sudah 15 menit kita boleh angkat. Saya rasa sudah cukup ya, sudah 15 menit. Lalu kita angkat, kita dinginkan ya. Dan jangan sekali-kali kalau masih panas jangan disimpan di kulkas ya. Tunggu dingin dulu baru simpan di kulkas. Oke, tahap selanjutnya karena ini tadi sudah dingin ya, kita masukkan deho lagi, deho yang tadi setengahnya kita sisakan ya, karena di awal tadi saya pakai 1 dan ini ada deho sedikit,
ataupun pemirsa mau boleh pakai setengahnya saja, yang setengahnya itu buat dicampurkan lagi dengan yang racikan yang sudah dingin tadi ya. Saya rasa buat sahabat mancing di sini paham lah dengan video yang saya jelaskan di sini. Semoga bermanfaat nih ya video ya, karena ini racikan sangat merekomendasikan. Dan lalu kita aduk hingga halus, dan lalu kita campurkan dengan satu bungkus racikan yang tadi sudah kita rebus, sudah kita dinginkan, dan lalu kita aduk-aduk kembali supaya amisnya itu terasa ya. Nah, kita aduk-aduk kembali hingga menghasilkan tekstur yang baik. Dan di sini saya ada sedikit memberikan pengeras ya. Saya memakai Super Kinoy. Nah, pengerasnya saya memakai Super Kinoy biar menghasilkan tekstur yang bagus, tidak begitu lembek. Karena kalau tidak dicampur pengeras hasilnya akan lembek, dan kita pun akan kesusahan saat memancing. Kita campurkan dengan Super Kino ya, sampai menghasilkan tekstur yang bagus. Dan di sini buat para sahabat mancing bisa kira-kira seberapa banyaknya mengasih Super Kinoy. Nah, apabila kurang bisa ditambahkan lagi ya Super Kinonya. Dan lalu kita aduk-aduk kembali. Oke, lalu kita aduk-aduk kembali hingga menghasilkan tekstur ya. Teksturnya di sini saya memakai tidak begitu padat, tidak begitu lembek, tapi sedang. Dan kalau merasa sudah cukup dengan teksturnya, nah, kita jangan tambahkan lagi Super Kinonya ya. Nah, saya rasa di sini sudah cukup, teksturnya sudah bagus. Nah, di sini lalu selanjutnya saya masih kroto ya, kroto yang tadi sudah kita rebus. Kok direbus itu Bang? Ya, saya rebus biar tidak mudah basi ya, biar tidak mudah basi di sini. Fungsinya kroto direbus terus biar tidak basi itu menurut pengalaman saya ya. Menurut pengalaman saya itu kalau kroto direbus itu tidak mudah basi. Kita bersihkan dulu yang di plastik, dan usahakan krotonya itu bersih ya, lepas dari kotoran. Dan kalau sudah kita aduk-aduk pelan-pelan saja biar krotonya tidak hancur. Dan kalau sudah diaduk hingga rata ya, sudah tertutup dengan adonan tadi, nah, kita boleh menekannya agak keras ya. Oke, tuh kroto sama racikannya sudah tercampur. Semakin banyak kroto semakin bagus ya di sini, tapi di sini saya cuma pakai beli 5.000 saja krotonya. Oke, ya teksturnya ya sangat cantik ya. Dan lalu kita bagi menjadi dua.
Kenapa dibagi menjadi dua? Nah, di sini nih rahasianya. Karena di sini saya melihat cuaca kadang hujan, kadang panas. Jadi saya memakai esen vanilla campur serai. Ini buat cuaca hujan. Saya memakai 7 tetes. Oke. Dan kalau sudah tercampur dengan esen yang tadi, kita boleh masukkan ke dalam plastik. Kita boleh masukkan ke dalam plastik ya. Ini esen yang rasa serai, kita pakai 7 tetes saja. Dan jangan lupa kalau sudah habis pakai itu centongnya boleh dicuci ya, karena nanti kalau tidak dicuci aroma esen serainya masih terasa. Lalu kalau sudah masukkan plastik, nah untuk yang separuhnya lagi saya memakai esen ini, esen blueh, rasa blueh. Nah, untuk rasa blueh sendiri saya memakai kurang lebih sama 7 tetes juga. Ini untuk cuaca panas ya. Nah, untuk yang rasa blueh ini untuk cuaca panas. Jadi di sini saya memakai 2 ya, buat cadangan, takutnya nanti sampai lokasi cuacanya hujan, kita boleh memakai yang rasa serai pandan. Jika cuaca tidak hujan atau cuaca panas, kita memakai yang rasa blueh tersebut. Karena ini lomba ya, jadi saya membawa 2 pakan dengan rasa aroma esen yang berbeda. Dan apabila sudah tercampur, kita boleh masukkan ke dalam plastik ya. Dan kita boleh masukkan ke dalam kantong plastik, dan umpan pun siap digaskan. Oke, siap dicoba ya, siap buat mancing. Nah, jadi itulah bahan-bahannya. Jangan lupa, bagi kalian jika bermanfaat, tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.